Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, kembali lagi di channel Sahabat Jaka. Kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi template. Kalau saya katakan template kali ini adalah template all-in-one. Template all-in-one ini merupakan template gabungan antara dua template yang sebelumnya saya share. Yang pertama template laporan hasil coklit Pantarlih kepada PPS yang secara otomatis. Yang kedua adalah template bahan pleno DPS bagi PPS. Nah, karena kemarin itu ada beberapa koreksi ya, terutama di laporan hasil coklit itu terkait dengan kolom stiker digunakan dengan kakak yang dicoklit. Ternyata di lapangan jumlah kakak yang dicoklit itu belum tentu sama dengan jumlah stiker yang digunakan. Karena ada kasus bahwa misalnya ada kakak tunggal, dia cuma sendirian di satu TPS ya. Kemudian dia TMS, entah meninggal atau misalkan berstatus TNI Polri atau salah TPS. Pokoknya dia di TPS tersebut tidak memenuhi syarat TMS. Nah, maka oleh si Pantarlih, si orang tersebut kan kakaknya tetap dicoklit, tetapi tidak ditempel stiker. Kenapa? Karena dia TMS. Oleh karenanya, status laporan si Pantarlih di TPS tersebut, jumlah kakak yang dicoklit itu 1, stiker yang digunakan masih 0, gitu. Karena kakak yang dicoklit itu TMS. Nah, ternyata di lapangan ada kasus seperti itu. Makanya di template kali ini sudah saya sesuaikan dengan kasus yang seperti itu. Nah, kemudian juga update yang kedua adalah template kali ini jauh lebih ringan dibanding dengan template bahan penyusunan DPS kemarin, bahan pleno DPS kemarin. Kalau template yang bahan pleno DPS kemarin itu agak berat, loadingnya lumayan lama. Di template yang sekarang formulanya sudah saya sesuaikan, sudah saya perbaiki. Ini jauh lebih ringan dan lebih akurat. Nah, tetapi perlu diingat bahwa template yang all-in-one ini defaultnya saya kurangin menjadi sekitar 70 TPS ya, 70-an TPS. Jumlah pemilihnya dalam satu desa kelurahan ini maksimal 25.000 pemilih. Nah, bagi sahabat-sahabat yang jumlah pemilihnya atau jumlah TPS-nya lebih dari jumlah yang tadi saya tentukan, silahkan japri saja, nanti saya sesuaikan kembali ininya sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalkan jumlah pemilih ataupun jumlah TPS di desa atau kelurahan sahabat-sahabat ini di bawah jumlah yang default yang saya kasih, maka tinggal dihapus saja raw-nya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana penampakan template-nya? Nah, nanti saya akan bagikan dua file ya, seperti biasa. Yang pertama adalah template-nya yang all-in-one LHC dan DPHP, ini versi yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah file sampel data all-in-one AIO. Nah, sampel data ini saya disclaimer dulu adalah data bukan sungguhan. Artinya data ini hanya data acak saja, bukan data yang sesungguhnya. Jadi aman. Nah, pertama, setelah sahabat-sahabat membuka file yang sudah saya kirim, misalkan dalam bentuk WinRAR ya, misalkan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang mendapatkan file WinRAR atau zip seperti ini, silakan diekstrak dulu. Klik kanan, kemudian ekstrak. Ya, ekstrak file, ekstrak here, atau ekstrak fig juga boleh. Gitu ya. Kalau misalkan ketika ekstrak ini sahabat-sahabat munculnya error, silahkan update WinRAR sahabat-sahabat. Silahkan update WinRAR-nya atau buka file WinRAR-nya dengan 7zip ya. Gitu. Kalau misalkan sudah kebuka seperti ini, ada dua file, silahkan buka template-nya yang ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, yang perlu sahabat-sahabat pertama kali diatur adalah ketika membuka template ini akan muncul security warning. Ini akan muncul kalau misalkan pengaturan makro di Excel laptop atau komputer sahabat-sahabat ini belum diaktifkan. Caranya bagaimana? Ada bisa beberapa cara. Yang pertama, kalau misalkan munculnya seperti ini, klik saja
yang ini, yang macros have been disabled. Klik, nah kemudian klik yang trust center setting. Nah, kemudian pilih yang macro setting, kemudian pilih yang enable VBA macros, ya, kemudian enable, kemudian trust. Klik OK. Nah, baru misalkan close dulu, buka lagi. Setelah makronya kita enablekan, trust settingnya kita enable, harusnya sudah hilang ya, tulisan warning tadi, gitu ya. Nah, kalau misalkan sahabat-sahabat tidak muncul tulisan yang tadi, sahabat-sahabat bisa menggunakan menu tab developer. Saya ulangi lagi. Karena ini banyak sahabat-sahabat yang kemarin juga bertanya, ini kenapa muncul seperti ini bagaimana caranya. Nah, maka saya jelaskan saja sekalian. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini bisa melalui tab ya menu developer ini. Kalau misalkan menu developer ini belum ada, sahabat-sahabat masuk ke menu file, ya, kemudian option, ya, kemudian custom ribbon, ya. Nah ini di sebelah kanan ada ini main tabs ya. Di main tabs ini ada developer. Kalau belum dicentang silahkan centang. Kemudian klik OK. Nanti dia akan muncul. Kalau sudah muncul, pilih macro security, kemudian enable VBA macros, kemudian centang. Klik OK. Kemudian close dulu filenya, buka lagi. Ya, nanti akan kebuka seperti ini. Harusnya tulisannya sudah hilang karena macrosnya sudah di enable. Nah, kalau misalkan sudah kebuka, di template ini ada 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 sheet. Ya, lebih banyak memang karena ini gabungan antara dua template. Nah, template pertama ini berisi template master. Ya, template master ini harus disatukan antara daftar pemilih yang di model A daftar pemilih dengan yang ada di model A daftar potensial pemilih. Jadi disatukan mulai dari ID, NKK, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir dan seterusnya sampai dengan keterangan. Ya. Keterangan ini harus sudah hasil coklit yang dilakukan oleh Pantarli. Jadi keterangannya kode 0, kode 0 bagi yang sudah sesuai datanya, kemudian kode TMS kode 1 sampai 8, pemilih baru ya potensial pemilih itu kodenya B, yang ubah data kodenya U. Sumber data ini diisi coklit ya semuanya, baik yang di model A daftar pemilih ataupun yang di model A daftar potensial pemilih. Semuanya diisi coklit. Nah, nomor TPS, nah ini juga kemarin ada yang bertanya bagaimana perlakuan untuk pemilih yang salah penempatan TPS. Nah, misalkan si Ahmad, ya, si Ahmad itu dia terdaftar di TPS 1. Saya contohkan. Misalkan si Ahmad terdaftar di TPS 1. Ya, misalkan ini aja ya, Yuda. Misalkan. Nah, Yuda Koswara ini terdaftar di TPS 1. Kemudian dia seharusnya di TPS 3 misalkan. Maka dia salah penempatan TPS. Nah, yang atas nama Yuda ini, yang ada DPID-nya, yang TPS-nya salah dikasih kode 8 karena salah penempatan TPS. Ya, kemudian datanya ini di copy lagi. Set value. Kemudian ID-nya di-nolkan. Kemudian keterangannya B, ya, pemilih baru. TPS-nya karena dia sesungguhnya TPS 3, isi TPS 3. Nah, jadi terhadap kasus seperti ini, pemilih yang salah penempatan TPS ini harus ada 2.
Yang pertama yang kode 8, yang ada DPID dan TPS-nya TPS awal, itu dikasih kode 8. Yang kemudian, yang kedua adalah datanya di copy, kemudian keterangannya kode B. TPS-nya udah TPS yang sebenarnya, DPID-nya di 0 kan. Begitu ya. Ini bagi pemilih yang kode 8. Nah, berarti dia di master, di sheet master ini ada 2 dong. Iya, dia ada 2, harus ada 2. Karena nanti kalau cuma 1 misalkan, yang kode 8 doang, ya, lah dia nanti hilang dong di daftar pemilih. Gitu. Kalau misalkan sebaliknya, cuma ada kode B doang, misalkan, yang kode 8-nya enggak ada, dia nanti di TPS 1-nya namanya akan tetap ada, nanti akan ganda gitu, sahabat-sahabat. Maka harus ada 2 biar nanti di sistemnya, di sidalihnya, di TPS 1 ini dia dicoret. Kemudian pemilih baru di TPS 3. Seperti itu ya. Nah, itu sheet master. Sheet yang kedua adalah sheet rekap. Nah, sahabat-sahabat, kalau misalkan by name-nya sudah ada, yang harus diisi adalah di sini provinsi. Misalkan ini kalau bisa sebelum mindahin by name ya, tapi terserah mau mindahin by name dulu ke sini silakan, atau mau ngisi data wilayah dulu silakan. Misalkan provinsinya Banten, kemudian kabupaten kotanya Tangerang, misalkan kecamatannya misalkan Cikupa. Nah, kemudian desa kelurahannya misalkan Bunder. Nah, nanti di sheet yang lainnya ini akan terisi sesuai ini otomatis. Nah, sahabat-sahabat, di sheet rekap ini seperti tadi saya sampaikan bahwa defaultnya ada 75 TPS. Bagi sahabat-sahabat yang di bawah 75, silakan diblok saja di atas total ini. Kemudian klik kanan dihapus. Nah, ini sheetnya nggak saya kunci ya, jadi bisa dimodifikasi dan disesuaikan oleh sahabat-sahabat. Nah, di sheet rekap ini lengkap ya, ada pemilih disabilitas, laki-laki perempuannya, kemudian status kepemilikan KTPL, yang belum siapa, ada berapa, yang sudah ada berapa. Nah, sahabat-sahabat, perlu saya sampaikan bahwa data disabilitas, kemudian data status kepemilikan KTPL, ini adalah gabungan secara keseluruhan, baik yang ada di model A daftar pemilih, ditambah dengan model A daftar potensial pemilih, gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kok kenapa di model bahan coklat, ya di daftar pemilih, di model A daftar pemilih bahan coklat, jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan kepemilikan KTPL. Jadi ini lebih banyak daripada ini. Nah, bisa jadi karena ada pertambahan di pemilih baru. Harusnya ketika jumlah yang ada di A daftar pemilih ditambah dengan potensial pemilih, ini hasilnya sama dengan ketika ini ditambah ini. Gitu. Ketika di sini ada 10 pemilih, potensial pemilih ada 3, ya, jumlahnya kan 13. Misalkan yang belum KTP-nya 1, harusnya yang sudah memiliki KTP-nya 12 gitu. Sehingga totalnya ini ditambah ini 13. Gitu ya. Itu perlu dicatat juga oleh sahabat-sahabat karena ada juga yang bertanya. Nah, kemudian hasil coklat, data yang sesuai berapa, kemudian pemilih barunya berapa, yang elemen datanya diubah berapa, kemudian yang pemilih TMS kode 1 sampai 8 berapa. Nah, kalau ini adalah pemilih TMS yang keseluruhan. Rinciannya ada di sebelah kanan. Meninggal, ganda, di bawah umur, pindah domisili, TNI, Polri, dan salah penempatan TPS. Lengkap dengan laki-laki perempuannya. Nah, kemudian setelah itu di kanannya ini ada bahan DPS. Nah, bahan DPS ini adalah jumlah A daftar pemilih yang bahan coklat dikurangi pemilih yang TMS, kemudian ditambah dengan pemilih yang
potensial pemilih baru. Nah, itu adalah bahan DPS, di TPS 1 misalkan, dan TPS lainnya. Kalau untuk melihat satu desa kelurahan, lihat totalnya yang di bawah, yang warna kuning ini. Ini gambaran DPS. Nah, karena maksimal 300 pemilih, ini di paling kanan saya tambahkan kolom status. Tujuannya adalah agar sahabat-sahabat bisa mengetahui apakah jumlah pemilih dalam satu TPS ini aman, hampir penuh, atau kelebihan. Nah, ini nanti kalau misalkan aman dia akan berwarna hijau, kalau misalkan hampir penuh dia akan berwarna kuning, kalau misalkan penuh dia akan berwarna merah, kalau misalkan kelebihan dia akan berwarna merah pekat gitu. Nanti dia akan secara otomatis menyesuaikan. Kalau misalkan terjadi kelebihan TPS, kelebihan pemilih, misalkan kelebihan pemilih dalam satu TPS, silakan sahabat-sahabat konsultasi koordinasi dengan PPK masing-masing untuk dilakukan penyesuaiannya seperti apa. Ini adalah sheet rekap. Nah, kemudian di sheet selanjutnya ada model A-Rekap dan juga model A-Rekap LP. Nah, ini bedanya adalah kalau di model A-Rekap, dia tidak ada rincian laki-laki perempuannya. Misalkan jumlah pemilih aktif ini nggak ada laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Tapi kalau misalkan di model A-Rekap yang LP, ini ada rinciannya laki-laki perempuan. Ya. Kalau sesuai PKPU adalah yang ini, yang tidak ada rincian LP-nya. Gitu. Tapi khawatirnya biasanya Bawaslu atau pengawas kecamatan atau PKD ya, atau PDK ini mereka suka mempertanyakan rinciannya laki-laki perempuannya. Maka saya siapkan dua pilihan di sini. Tapi kalau misalkan nanti yang dicetak adalah yang ini. Ya, karena di bawah ini ada disahkan dalam rapat pleno di mana desa mana tanggal berapa, nama ketua PPS-nya siapa, anggotanya siapa, dan ditandatangani. Yang di print adalah yang model A-Rekap ini, gitu ya, yang sesuai PKPU. Gitu. Nah, kalau misalkan kelebihan tinggal di blok aja row-nya, kemudian klik kanan dihapus. Ini tidak saya kunci, jadi bisa sahabat-sahabat sesuaikan. Nah, kemudian setelahnya juga untuk bahan pleno di PPS nanti, kisaran tanggal 30 atau 31, ini ada sheet berita acara. Sheet berita acara sudah saya sesuaikan dengan PKPU, tinggal diisi saja nomor berita acaranya, nama desa kelurahannya apa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, kemudian bertempatnya di mana, ya, PPS desa apa melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP, ya tingkat desa kelurahan, apa nama desanya untuk pemilihan umum 2024. Nah, dalam rapat tersebut PPS desa apa menetapkan rekapitulasi DPHP desa apa dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rekapitulasi DPHP. Ini desanya jangan lupa diisi. Nah, jumlah TPS ini ngeling dengan rekap yang ada di sini. Makanya kalau misalkan di sininya sudah dihapus, ini kan 75 ya. Di berita acara pun dia, ini kelebihan. B90. Oh, ini sampai B86 saja. B86. Saya sesuaikan dulu. Terus saya hitung ulang aja. Ini akan menghitung Oke. Oke, 75. Nanti kalau misalkan di sininya sudah dihapus di kolom model A rekapnya, maka di berita acara pun dia akan menyesuaikan. Misalkan jumlah TPS-nya dalam satu desa ada 62, maka saya hapus sampai dengan 63, saya delete. Oke, sudah hilang. Kita lihat berita acara ini 62, gitu ya, dan seterusnya. Tinggal disesuaikan saja. Ini loadingnya nggak lama sahabat-sahabat, karena formulanya sudah saya perbarui.
Kemudian untuk jumlah pemilih aktif, pemilih baru, TMS, perbaikan, dan pemilih potensial non KTP, ini sudah nanti akan terisi otomatis berdasarkan model A-Rekap ini. Jadi sahabat-sahabat tidak perlu lagi mengisi kolom tabel ini. Nah, kemudian ketika nanti di pleno PPS itu ada masukan misalkan dari PKD, ya tuliskan saja. Menerima masukan dari pengawas, misalkan desa kelurahan. XXX misalkan. Misalkan terus ini misalkan ada masukan lagi dari tokoh masyarakat misalkan. Tuh. Nah, ini tinggal disesuaikan. Kalau ada yang lain ya tinggal ditambahkan saja, misalkan ada 3. Nambahinnya gimana? Klik 2 kali di B ini, kemudian tekan di keyboard ALT kemudian enter. Ketikkan saja C gitu. Kalau misalkan mau ke bawah lagi ALT enter. Gitu. Dan seterusnya. Ya. Ininya kalau misalkan nggak kelihatan tinggal di kebawahin, disesuaikan. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada, maka cukup di strip saja. Seperti awalnya tadi saya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan tidak ada. Ya, kemudian ini jangan lupa diisi nama desa kelurahannya. Kemudian dibuatnya di mana, tanggal berapa. Jangan lupa nama ketua dan anggotanya juga. Kemudian ditandatangani. Ini untuk bahan pleno nanti yang diberikan salinannya kepada pengawas desa atau kelurahan. Yang berita acara dan juga yang di model A-Rekap. Ya. Nah, kemudian, nah ini dia yang ALHC. ALHC ini adalah laporan hasil coklit Pantarli yang berdasarkan PKPU dan juga buku kerja Pantarli ini harus disampaikan kepada PPS. Nah, kemarin banyak yang diisi secara manual ataupun kebingungan segala macam ya. Silakan kalau kali ini cukup data base-nya dimasukkan ke sini ke master ya. Nanti sahabat-sahabat cukup mengisi kolom yang ini saja. Ya, yang ini. Nomor TPS-nya nomor TPS 1 misalkan. Ya, kemudian stiker sisanya misalkan ada berapa gitu ya. Nama Pantarlinya siapa, nomor HP, NIK, tanggal laporan Pantarlinya ke PPS tanggal berapa. Nah, kemudian ini dia yang di awal saya singgung, jumlah stiker dan juga kakak ya, kakak yang hasil coklit dan juga stiker yang digunakan. Sahabat-sahabat dalam satu desa kelurahan ini cukup sekali klik saja. Cukup sekali klik ya. Nanti akan menghitung otomatis. Nanti kita simulasikan. Nah, kemudian juga by name. Nah, ini yang kemarin banyak yang japri ke saya. Ini kok loadingnya lama banget ya? Ya, karena memang kemarin formulanya lumayan berat. Untuk kali ini formulanya sudah saya sesuaikan jadi lebih enteng begitu. Nanti by name-nya akan muncul secara cepat gitu ya. Sesuai dengan nomor TPS. Nomor TPS pun, nah ini akan terisi otomatis ya semuanya. Sahabat-sahabat cukup ngisi di LHC ini, LHC. Isikan saja nomor TPS-nya di LHC. Ya, nanti by name-nya akan muncul di sini. Gitu. Jadi nggak usah lagi memasukkan nomor TPS di form ADP-UP ini. Nah, kemudian yang satu lagi yang terakhir adalah sheet yang jangan dihapus ya. Nah, ini saya buat warning juga. Mohon sahabat-sahabat sheet ini udah jangan diapa-apain, jangan diubah, jangan dimodif, jangan dihapus ataupun di ngetik-ngetik segala macam jangan di sini. Lebih baik sahabat-sahabat kalau misalkan mau tambah sheet baru saja ya di sini. Kalau mau coret-coret segala macam jangan di sheet yang jangan dihapus ya ini. Pokoknya ini biarin saja nanti. Soalnya kalau misalkan dimodifikasi, diubah dan diacak-acak ya nanti akan error karena ini nanti akan berkaitan dengan penghitungan rumusnya. Itu sahabat-sahabat ya. Sekarang kita coba simulasi. Nah, saya sudah menyiapkan sampel data ya all-in-one ini. Silahkan sahabat-sahabat gabungkan antara model A daftar pemilih ya, mulai dari ID sampai dengan
keterangan sumber data dan nomor TPS, dan juga model A potensial pemilih. ID-nya di 0 kan, keterangannya B, ya sumber datanya coklit, nomor TPS-nya nomor TPS yang sesuai, digabungkan. Nah, seperti ini. Kalau nomor urut ini nggak usah dibawa ya, nomor urut. Cukup dari ID saja. Kalau sudah digabung, boleh misalkan dibuat sheet gabungan begini, atau kopinya satu-satu, misalkan model A dulu deh. Copy misalkan. Ya udah. Ctrl C ya, di copy. Kemudian kembali ke template. Nah, kenapa saya dikuningin? Warna kuning ini sebagai penanda sahabat-sahabat harus mulai pastenya di sini. Ya, jangan di bawahnya, jangan di sini, jangan di sini ya, atau misalkan lagi scroll di sini kelupaan misalkan pastenya di sini. Ya, jangan. Harus di yang kuning, paling atas. Pokoknya patokannya yang warna kuning di atas. Klik kanan, yang di D3 ya, klik kanan, pilih yang paste values. Kalau kemarin loadingnya lama, kalau sekarang mah cukup cepat ya, sahabat-sahabat. Nah, kemudian ini model A daftar pemilih. Satu lagi model potensial pemilihnya. Ya, kita copy lagi, kita taruh di bawahnya. Oke. Nih ya, lihat di sini ada calculatingnya, tunggu sampai 100%. Nah, kalau misalkan di bawah sini calculatingnya belum 100%, tunggu dulu. Pokoknya sampai 100%, nanti dia loadingnya setengah-setengah gitu. Tapi cepat kok dibanding dengan template sebelumnya, ini lebih cepat. Nah, ini sudah selesai ya semuanya. Sekarang kita lihat sheet recap diisi ya, bagi yang belum diisi ini wajib diisi. Kita lihat rekapnya, model A daftar pemilihnya ini sudah ada. Disabilitasnya ini sudah ada yang terisi ya. Terus kepemilikan KTPL, nah ini saya bilang di model A coklit ini ada 280, di kepemilikan KTPL ada 283. Ada lebih banyak 3 gitu. Kenapa lebih banyak 3? Karena kalau ini kan bahan coklit. Nah, kalau ini sudah ditambah dengan daftar potensial pemilih. Kita lihat, harusnya selisihnya itu adalah jumlah dari pemilih potensial. Ini ada 283, di model A daftar pemilihnya 280, selisihnya 3. Harusnya di potensial pemilih ini ada 3. Nah, sudah benar ya. Contoh lagi, misalkan di model coklitnya ini 280 juga, ini ada 284 ya. Harusnya berarti potensialnya ada 4. Ini ada 276, ini 279. Selisihnya 3. Nah, sudah benar ya. Begitu sahabat-sahabat. Kemudian ubah TMS sudah ada ya. Rinciannya juga ada, meninggal dan seterusnya. Nah, ini dia bahan DPS, sorry. Nah, bahan DPS-nya sudah dikalkulasi. Jumlah awal 280 dikurangi jumlah pemilih TMS 12, berarti berapa tuh? 268 ya. Memastikan saja. Kita pastikan saja. Jumlah awalnya 280 dikurangi 12 ya. Kemudian ditambah pemilih potensialnya ada 3, tambah 3. Maka harusnya bahan DPS-nya ada 271 untuk TPS 1. Nah, benar ya. Sudah sesuai. Ada 271. Nah, ini statusnya aman. Nah, status hampir penuh itu sampai dengan 280. Kalau misalkan jumlah di sini 280, ini nanti tulisannya kuning. Hampir penuh. Kalau misalkan 300 pas, ini nanti penuh. Di atas 300 nanti kelebihan. Kalau 299 ini hampir penuh, kuning. Gitu, sahabat-sahabat. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke model A-Recap. Model A-Recap ini akan terisi otomatis juga. Tinggal sahabat-sahabat adalah row yang kosong ini dihapus. Misalkan saya cuma 3 TPS ya. Ini hapus saja. Misalkan ini. Oke. Ada 3 TPS sudah dihapus. Kemudian yang tadi yang rekap juga sama 3 TPS saja. Kita hapus ya. Klik kanan delete. Karena saya sampel 3 TPS. Kemudian
ini juga, nah ini akan error karena kita dipakai 3 TPS saja. Sudah, kita hapus saja ini sampai dengan TPS 75. Maka dia akan langsung benar. Kemudian berita acara juga karena kita 3 TPS. Nah, ini dia jumlah TPS-nya 3. Sudah sesuai ya. Tinggal diisi saja nama ketua PPS-nya dan nama anggotanya. Dan titik-titik yang di sini semuanya wajib diisi. Nah, kemudian kita ke laporan hasil coklit. Misalkan TPS 1 ya. Jumlah stiker sisanya di TPS 1 ini ada 4 misalkan. Nah, nama pantarlihnya misalkan Sahabat Jaka. Misalkan nicknya ini misalkan langsung ketikan saja 3603 misalkan 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, ini misalkan nicknya, nomor HP-nya misalkan 08 569 123 1321. Nah, saya sebagai pantarlih laporannya misalkan tanggal 15 Maret misalkan. Nah, kemudian klik mulai hitung. Ini untuk menghitung jumlah stiker digunakan dan KK yang dicoklit dalam satu desa kelurahan. Ya, ini bukan untuk satu TPS ya, tapi satu desa kelurahan. Jadi ngeklik tombol ini hanya sekali saja. Sisanya nanti tinggal ngubah nomor TPS saja. Gitu. Nah, ini ya sudah saya kasih keterangan. Cukup menekan sekali saja untuk menghitung sekaligus dalam satu desa kelurahan. Kita hitung. Biarkan. Nah, sudah selesai. Ini dia kita lihat stiker sisanya ada 4. Stiker digunakannya 143 ya. Stiker diterima 147, dipakainya 143, sisanya 4. Tuh. Kemudian kakak hasil coklitnya ini ada 147. Gitu. Berarti apa namanya? Kakaknya ini ada 147 ya. Yang dicoklit. Tapi kemudian stiker yang digunakannya hanya 143. Gitu. 143 kan gini. Harusnya dia nerima stiker 147. Kakak hasil coklitnya ada 147. Sama kan? Harusnya kan habis. Bisa saja habis. Tapi di sini ada sisa 4. Kenapa ada sisa 4? Ya, karena berarti ada 4 kakak, ada 4 keluarga yang dia satu TPS, di TPS 1 ini dia sendirian. Jadi ada 4 kakak di TPS 1 ini dia sendirian dan statusnya TMS. Gitu. Siapa aja kakak yang mana? Nah, bisa ngelihat di sheet yang terakhir. Sahabat-sahabat bisa ngelihat di filter yang ini, yang kode N. Ya. Yang kode N. Kemudian kita lihat di TPS 1. Nah, ini nih. Yang belakangnya strip 1, ini adalah nomor TPS. Kalau strip 2, TPS 2, 3, TPS 3. Nah, di TPS 1 ini ada 4, sahabat-sahabat. Ini NKK-nya, ya. Ini keterangannya. Dia keterangan ada yang jadi Polri 2, meninggal 1, yang salah penempatan TPS 1. Gitu. Berarti sudah sesuai ya. Ada 4. Maka dia sisa stikernya 4 yang harusnya habis, tapi ada sisa stiker 4. Ini yang di template sebelumnya ini tidak begini gitu. Makanya ini sudah saya update. Nah, gimana untuk by name-nya? Nah, di sini sudah TPS 1 ya. Kita enter. Kita lihat di POM A-nya. Nah, ini sudah muncul. Ada 23. Ya, ada 23. Nah, karena ini kebanyakan, gimana kalau misalkan yang kosong-kosong ini? Sahabat-sahabat, kan kalau misalkan model ini mah, model daftar perubahan pemilih, ini nggak dikasih ke Panwas ya, seingat saya. Gitu. Ini hanya untuk pegangan saja. Ya, tapi kalau misalkan mau dikasih ya, kan kasih soft filenya aja, jangan di print. Tapi kalau misalkan mau di print, saya apa namanya menyarankan yang di print yang sampai yang ada by name-nya. Misalkan lembar 1, lembar 2, sama lembar terakhir. Nah, sama ini. Yang paling terakhir. Yang kosong-kosong begini nggak usah. Yang paling terakhir saja. Jadi yang kalau mau di print,
print yang 3 ini, yang ada by name-nya sama yang lembar terakhir, gitu. Kalau nggak di print ya udah nggak usah. Sebetulnya ini cuma buat pegangan saja, gitu. Nah, gimana coba kalau TPS 2? Apakah loadingnya lama? Kita isi TPS 2, enter. Kita lihat apakah sudah berubah. Sudah berubah. Ini ada 20 ya TPS 2. Gimana kalau misalkan TPS 3? Kita isi TPS 3, enter. Angkanya juga sudah berubah semua. Ya, termasuk dengan stiker sisanya. Stiker digunakan sama kakak coklat ini sudah otomatis. Jadi sahabat-sahabat kalau mau ngerubah TPS, nggak usah ngeklik ini lagi. Ini ngeklik mulai hitung cuma di awal saja, sekali ya. Kita lihat TPS 3 ya. Apakah by name-nya juga udah berubah? Sudah berubah, ada 25. Oke. Lebih cepat, semuanya lebih akurat, dan juga ini berfungsi sebagai rekam jejak sahabat-sahabat untuk tahapan DPS ya, sampai tahapan DPS. Nanti untuk DPT nanti lain lagi. Jadi ketika nanti suatu saat ada persoalan misalkan ya, di selama proses DPS, sahabat-sahabat tinggal buka saja file ini. Jadi semuanya ada di sini rekam jejaknya. Begitu. Semoga dapat dipahami. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan ketikkan di kolom komentar. Kalau mau sharing silahkan. Bagi sahabat-sahabat juga yang ingin bergabung ke dalam open class sahabat Jaka, silahkan linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Kemudian kalau mau template silahkan WhatsApp ke saya, nanti nomornya saya akan pin di kolom komentar dan juga di deskripsi. Terima kasih sahabat-sahabat atas perhatiannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Kemudian silahkan like videonya, share juga ke sahabat-sahabat PPS yang lainnya se-Indonesia, karena mudah-mudahan dengan adanya template ini sahabat-sahabat di PPS ini bisa menjadi lebih mudah dalam pendokumentasian daftar pemilih di tingkat desa kelurahan masing-masing. Tentu saja di samping dengan SIDALIH ya, Sistem Informasi Data Pemilih. Nah, kemudian bagi sahabat-sahabat yang mau template silahkan WA ya. Jangan lupa cantumkan dari mana biar saya tahu sahabat-sahabat ini PPS mana. Salam kenal dari saya, sahabat Jaka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.